Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam pembiro nganti lali. Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan itu minimal 3. Saya itu punya ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin itu ada edisi ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang nopo Rotibul. Jadi saya itu punya ihya itu yang disarai wong alim non sayyid, sing disarai alim sayyid, sampai sing disarai aktivis. Itu bedanya akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai, wah kalau sampai serak kebayang. Sampai mikir ada dua mereka rugi barang entek. Nah ini bukan saya sombong enggak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinur Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini, Pak, saya nak Fatihah kok niatnya mamang. Ya Allah saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, dia curang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua sadar. Ternyata isi hati itu berat. Nah ini bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede dibeli meriang. Nah karena orang mati. Ini cerita nyata. Pak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati. Misalnya coba mati. Dulu kan wasit mati. Ayo keselen toh. Iya toh. 30 tahun kan 10 tahun es gendenan. Saya kan tak zian nilai anaknya sunat. Coba nak mati lah. Lah iya lho ora tau dimati. Itu 10 tahun 20 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur 30 ini kan koncoku karek tir. Terus cerita putune, karek aku tok cung, arek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Lha itu Pak Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Kale Mustafa mati gagal bina Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Pak Khalil, kira tak jawab. Gitu. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Suwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Pak Khalil. Mbok misalnya nggone Fatin, wis Pak Khalil. Ya sing saya bebas kan mangkel ya. Iya karepe Pak Khalil diundang tenan-tenan. Ya mau tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirannya wong akeh ya kejawab Pak Khalil tuh. Ternyata Pak Khalil pas rumah ketemu kancane nek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah ngenteni ketua rombongan atau jawab Nabi Muhammad. Aku lah ngenteni apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah napa? Itu disebut yaumana tukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora iso mesti ketua ora iso abet. Ora lesel ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Semoga selawatan dinapa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali ra ditampa kan gak ana daftare. Mulane suatu saat ana wong lomba iki kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den waduh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan ndak ngeluarkan sertifikat.
Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya'lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Itu sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku mudah-mudah dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran atau itu sedekahatikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicoret. Lah sampeyan lapurane ku ndi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubtilu amalakum. Ibadah itu batal loh. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, itu batale orang muda-muda. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning titik tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Pengiran dulu cuma ulama gede kecemplung apa. Oh, dan pengiran dulu seni. Pulau ya separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana sih kenal kalau elek-elek itu dia kenal gak Mustafa itu kadung takdir napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu jujulok wong akeh sik kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk diangkut. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu gelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Ini cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkhawatir tak situ aku jadi opai dia mulan nopo. Modal kalian dulu. Boleh mau kira tahu ngaji dia opai kelan. Begitu kawasan gue tahu ngaji. Saudara sore melarang tera karuan. Wah, lu wangelan, akhirnya ono sing mulo wae golek liya dhewe sing wangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Lah Sufyan wah kula blas ora tau kasih ngene kan yo ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo tergelem. Tapi cara semana sampe yo urip takut. Tapi gue isin. Para Sufyan Ats-Tsauri urip tanya. Tapi sebelah roti yang di Ustaz iki jeneng. Doa. Tapi kamu udah saya ide di situ warga sebab. Tapi sebenarnya ketemu tetap tak takono. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ana sing kenal Mustafa barang Mustafa paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen ngene. Padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi nggak kayak gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu toma, karena kenal kamu toma. Kalau toma terus punya kriteria, nak ganggu dia kayak barani medit, gak jadi mobil barani, ketemu rata kok barani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya bergerak kenal terus kecewa, nak ditegur kenal ya Allah. Jadi kalau lebih sampai ini tekdir, nak tekdir lah, nak maksudnya tekdir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah di organisasi orang hisabe, berpaham gitu. Tapi nak tekir kan mana hisab pangeran. Sing kula pengen kenal Mustafa di sinten to Gusti. Karena kan enggak lewat organi.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Terus kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, iya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama. Lu tuh banyak loh santri-santri sarang. Yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus kolnya bajuber, kol sarang jenengan undang, kolnya apa jenengan kok jenengan nanti enggak. Gak susah teko. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis. Semua suara saya itu. Bu, kalau nak kolnya apa jenengan juga gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya di bareng noni Rembang. Gue terjualan, gue mampir. Bukan apa. Ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang. Kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit, jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku donat aku, tapi sama tak didono. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean udah senudan. Nah aku di alasan itu. Tapi kan tetap paham. Mungkin rata mulang, rata sinau. Itu saudara sore wes kapan kecemplung sumur. Agar wong penulung je. Hal minkum mayas maul haji samini. Apa di antara kalian pernah ada ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau kuliah nongkrong sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Tetapi cara mau kan sebentar tak kok nang suara. Tapi sing goleki tetep santrine. Iya, kira-kira jawab dia ku piye. Paling gede cangkem murah. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin apa pas warga bukan. Kan di orang ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulitan nopo ulama, lah apa kesulitan nopo. Totalan duwe rapat di duwe, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gawa timbar sok jam jahit, minggat ngalah. Ya dia kalau ditanya, dengan mulang itu manfaatnya akeh. Jawab dia nih, ya tapi madarotnya akeh, wong hasud, wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nah aku ngerasa manfaat malah ra manfaat, juga ilmuku pangeran. Aku nak ngerasa manfaat malah gak manfaat. Kok sing kang ngandani dibantah. Mungkin harus kenal pangeran harus dikandani. Akhirnya si takok atir takok. Takok dia betul tiba. Kalau minggatnya mau ganti gue betul jahit. Betul jahit loh, jam. Nanti pulau itu tentang pulau ini ngono ya jam ini tak kalau Imam Ghazali. Kalau nganti saat ini tak sarang pulau yang tidak itu tak jahit ya. Kalau yang kaitan ke sholat nganti lagi kita jahit. Kenapa betul tiba? Ya mereka mulai pangeran. Butuhku suan itu pangeran sholat. Sholat itu butuhnya banyu. Banyu kaitannya betimba. Jadi aku bawa timba tok. Mereka butuhku oneng alat mau. So, aku betul dong. Sarangku mau sekitar anak saya tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nanti santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalas, urusan be wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya lucu. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Waktu dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan gak mungkin dia nenggon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, kok kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali. Sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku itikaf ning kene susu konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal.
Yang sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak niteng pasar. Kerana Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kula. Wah, matane. Ki ngertos tak dengan lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh betul urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badai teng sarang itu kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak gue harus sekolah teng sarang, pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Padahal gurunya itu saya. Pak saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, badai di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya dan YouTube gue, masa ini bikin Gus Ban, kasus tinggal. Wah makanya. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya turun isor beduk lah kemana, kemulan terus ngerti. Wah, secara saya ini. Nah ini hanya amar sepanjang ini. Oh orangnya aman. Gue ora bodoh, banyak bodoh tenan. Kalau nu dekonco ini kisahnya. Kalau nu dekonco ini mulai mondok ini puluhan tahun kalian dulu. Dulu orang alim, kau senangnya dukun, beda senangnya apa? Dukun. Orang alim, nanti saya kisahnya orang alim, jadi tetap orang alim. Itu tiap orang takon. Saja ini kalau jadi tapi buat diriak, jadi benci jagus bah. Oh, pulau kurang aja. Dia kena pertanyaan angel-angel deh nih. Saja ini kalau kita sakit, tapi timbang pulau khawatir riak, pamer, kesana jagus bah. Mau? Lu nganti saya citra itu jadi ikhlas. Gara-gara udah kurang aja. Santri itu kuat ada. Tapi di sana paling mau takrim. Menurut aku hukum bulat tidak nih raiso jadi. Orang raiso hubungannya gak tuan aku. Nih Gus Badhe tangklet. Jadi aku lagi sakit tapi mesti nopo ria. Kurang ajar. Nah pada saklat gimana mawon bae kulo. Wah nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumaten nang lemu. Insyaallah tiyang kok ikhlas ngoten Gus. Dadi ruwet. Ikhlas buamu. Buento. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh dari saat ini kita tak. Kita mesti pak. Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya. Belum mau coba mas Dajud mau semak wong bulat tenan banyak. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senangannya melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durrus Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menang ide. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong eleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe mobil mbek selip yo pantes wong ora seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkat yo pantes wong ora seneng. Terus tapi nak ngomong penak. Saya tahu apa lafaznya. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek mbek kowe ku merdekakno kowe. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku go mobil gak gue dikira pantas masuk gue Gus Bara dideki. Misalnya aku masih ada motor Mustafa kudu ana sepanya ben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nak ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqaka wong ngeleki kowe malah kalau ke wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ana sing gedeng malah penak to bebas jambatan. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng. Kabeh sedanten, ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Muridé antal imam jenengan imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten ngono. Pokoke enak. Ana ditakdir kenal, kalau Mustafa nang ditakdir kenal, anggap ae silaturahim. Nah sing ditakdir kenal ngilangno hisab.
Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sudah enak, kena harmonis pantas mergo bojom juga. Bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal, semuamu jenengan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta, Mbak. Aku nek arek mak yo terus pantes. Orang ngekek iya pantes, ngomong ngekek wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, secara jarang goncean, jarang harmoni, tangga maklumi, mesti nyala bojo, penak gitu bojo judes. Cara berapati nafas kau, mesti wong nyala bojo, gue di bojo ramah lupa nabian, kelaparan, mesti wong nyala PKB. Wong bojo api ngono di baro kelas. Jadi kan pada Imam Syafi'i judes ya oke. Apa yo? Gue ulama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kuwe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kuwe elek kowe ketemu ning jualan cek apa solid kan diame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe damai. Aku lalu dua kata-kata Durarus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kabeh hafal Quran. Agar bunyi maca Quran lu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Gus Dur. Nah Gus Dur tak kaya Gus, ada ini orang rasional kenapa kok sering ning kuburan? Habis sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan umure bentuk bodoni wae. Nah orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Iku yen Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi Isa khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i engkau kok bisa khatam Quran tiap malam dan penuh? Ya iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk aduk jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Ah makhluk enteng. Maca Quran meneh. Cale kangen bojo anak. Ah makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak ya Sayyid Zainal Abidin rumah Anda ini terbakar. Dia sholat asal. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak ada sekedar, memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan makhluk itu maunya apa? Itu dia asik tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengenan iso jawab. Mungkin nak sholat piro? Napa tusuk 10 menit. Nah jagungan paling cepat setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak sholat pas tusuk pira menit? 10 menit. Tapi nak gue jagungan sampai Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya?
Kena langsung jawab, ketok kan. Tidak bisa kan? Mulane kula paling pede pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora si satu. Ini penting kalau aturakan biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nanti tamu ini asik. Cangkemmu, ya beda ngaji mesti bener ya. Nampak tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamunya itu ya itu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Pak kula baleni malih. Ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean ditakdir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, yang paling berat ngadepi wong. Kula sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha wae rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha wae ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngajono duwe. Lho tak dalamku ganteng-ganteng sampai tak dalamku sebetulnya ya ayo perkarane kula jarang ngongkon. Wong sering ngomong ke bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liya bluakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Dan benar Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Akhirnya eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara Nah, iku order iku kan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Qur'an. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Enggak, bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya faya quluna faraqna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihi. Faraq namun misai kita faraqonan nas. To faraq namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subatihi maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kulo butuh. Lahiqat wis metu sapa kullu umatin bima kana ta'bud. Dan iki Wanah nute kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbut. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiran sing mbok enteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Kulo moto hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini yang dunia ingat subhanallah pas ketemu pangeran ini apa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ini hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni cek. Tapi jawabe nek saya kulo nang dia sakit. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki mriki saya kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Niku yauma yuksafu an saqi wa yat'auna ila sujudi fala yastaq. Faisafu maka den buka apa an saking saking satir saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan fayakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahadun wong suci kana kang ana sapa ahad sajada sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Wala riya'an ora krana riya wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riyak munafik ila sara kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji konceng gegere kulama arada ayat sudah qara ala sofa tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujude ra bener diangkut malaikat jeblokno napa neraka kala mboten iki tenan iki ora samriyang, kowe saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki jeneng biduan to jeneng donya to. Maksude iki ora maksa, urung napa? Tenang ae, men dadani ora kok mriyang saiki.
Priange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujute napa? Terus yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan napa? Marra. Kalau waktu sing alinea kedua sing, aniku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Yazid bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqulu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin hatin ka hatin ja'ala wa malakan malakala surat uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surat isa fatat tabauna sura Semana ada munadin asma'al khalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng dhuwit yo dhuwit udah dadi pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya summa qadat hum ilan hatta idza lam yabqa ilal mukminun. Nah, mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas. Manusa kok ijek ning kene wae zahaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Fayaquluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon ngene. Al-hiku bi aliyatikum, pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako. Wah ya repot tenan. Al-hiku bi aliyatikum wa ma kunna fayaqul kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Kowe roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal fayaquluna napa? Nah, kowe kenal Gusti. Fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujudihim. Nah wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran.